Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Pada waktu yang indah ini. Haleluya. Nah, semuanya berlangsung bagi hidup kita. Tuhan memberikan nafkah kehidupan bagi jiwa kita. Dan firman-Lah yang bisa mengubahkan tubuh kita dari terrestrial kepada celestial. Amin. Dari bumi ini. Dan kita melampaui bumi ini. Dan kita adalah anak-anak Raja Wali dan kejaman yang memiliki sayap. Haleluya. Yang memiliki mata yang tajam untuk melihat firman pada zamannya. Amin. Haleluya. Benar-benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ingin menghasilkan buah pada musimnya. Pada waktu yang diberikan Tuhan bagi pohon-pohon tersebut, seperti pohon karu. Mempelai wanita sedang berkerumun di suatu tempat, di mana Tuhan membawakan damai kepada tempat tersebut. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan iman, Tuhan memberikan kebajikan, Tuhan memberikan kesalehan, Tuhan memberikan kasih ke saudara-saudara. Hanya doa yang bisa kita mohonkan kepada Tuhan, supaya keluarga-keluarga, saudara-saudara kita, siapapun yang yang pernah kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, karena kasih satu-satunya yang bisa kita tunjukkan kepada setiap orang adalah perbuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, perbuatan kita. Kita adalah suratan Kristus yang hidup, Glory. yang dapat dibaca semua orang. Di mana di dalam hidup kita tidak terdapat sesuatu yang menyesatkan manusia, yang menyesatkan keluarga saudara kita, siapapun orangnya. Amen. Melainkan membawa mereka kepada firman yang sempurna. Haleluya. Haleluya, firman pada zamannya. Kita mengingat apa yang dikotbahkan oleh Nuh selama dia berkhotbah 120 tahun. Pekerjaan dia hanya membawa orang supaya mereka masuk ke dalam bahtera. Itulah pekerjaan seorang pengikut Allah yang setia. Haleluya. Allah mengutus Musa untuk membawa juga orang-orang keluar daripada Mesir. Itulah tugas yang harus dia lakukan, yang tidak bisa dia bantah. Haleluya. Sekalipun Yunus melarikan dari hadirat Allah, tetapi karena Allah sudah memilih dia sebelum dasar dunia ada untuk memberitakan firman, menyampaikan kepada sebuah kota, dia harus kembali ke hadapan Tuhan. Dan dia langsung menyampaikan pesan kepada ke suatu kota tersebut. Karena Tuhan sudah memilih. Seperti yang dikatakan Allah kepada Yeremia 1. Engkau sudah kupilih sebelum engkau lahir dari dalam rahim ibu. Berarti Tuhan sudah memilih dia ketika dia masih berada di dalam rahim ibu. Seperti Efesus 1 ayat 4. Engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Jadi tidak ada yang ketepatan. Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya, mempelai wanita Kristus di akhir zaman. Akhir zaman adalah zaman Laodikia, di mana kegelapan melanda dunia, perpolitikan, pembunuhan, dan segala sesuatunya sedang tampil di akhir zaman. Bagaimana anak-anak mempelai wanita Kristus berada di akhir zaman? Tuhan menempatkan mereka di suatu tempat. Haleluya. Hai kawanan anak kecil, mempelai wanitaku, jangan kau takut, damailah. Sebab aku beserta kamu, dan aku akan membawa damai kepada kamu. Haleluya. Kerjalah, teruskan pekerjaanmu, sebab aku tahu setiap engkau melangkah, aku melihat dirimu
bahwa benar-benar engkau tidak mengingini membunuh, engkau tidak mengingini untuk mencuri, engkau tidak mengingini untuk melakukan hal-hal yang jahat yang berasal daripada iblis, melainkan bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Haleluya. Melainkan bekerja di dalam ladangnya Boaz, seperti Ruth. Haleluya, glory. Apakah hati Ruth tidak damai ketika dia sudah sampai ke ladangnya Boaz? Amen. Apa yang dia inginkan, itulah yang tercapai pada waktu tersebut. Kita lihat sebelum Ruth berjumpa sampai ke ladangnya Boaz, apa yang sedang terjadi? Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan ayahnya, dia menderita, sengsara, dan lain sebagainya. Haleluya. Tetapi ketika dia sudah sampai, sudah sampai ke sesuatu tempat di mana di wilayahnya Boaz semuanya, dia sudah merasa nyaman dan sudah mendapatkan makanan roti. Haleluya. Jadi dia menderita, dia melampaui ke 7 zaman gereja. Haleluya. Dia berjalan ke 6 gereja tersebut sampai ke 7 zaman gereja. Di sanalah dapat firman. Di sana ada seorang utusan. Sebagaimana pelaut wanita dia kejaman. Kita melampaui ke 6 gereja, ke 7 zaman gereja tersebut sampai di ke-7 penghujung, yaitu akhir zaman. Di sanalah berlangsung pesan. Di sanalah kita mendapatkan pesan yang sempurna. Haleluya. Untuk supaya mengumpulkan anak-anak Raja Wali, mempelai wanita, untuk mendapatkan firman kehidupan di akhir zaman. Amen. Haleluya, glory. Itulah sebabnya, bukan karena pengetahuan kita tidak ada sama sekali, kekuatan pun juga tidak ada, kegagahan pun tidak ada. Hanya satu, yaitu iman dan pewahyuan yang diberikan Kristus bagi kita. Haleluya, itulah yang memberikan kita semangat dan memiliki kekuatan yang full untuk memuliakan Kristus di akhir zaman. Silakan duduk. Kita sudah membahas bagaimana tentang pembahasan kita minggu kemarin adalah Wahyu pasal 4 Ya, amen. yang tulis di ayat 1. Dan kita buka kitab kita yang tertulis di Wahyu 4 ayat 1. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Haleluya. Apa yang terjadi sesudah ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan, hati kami bersuka cita ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, ketika kami Tuhan membacakan sebuah dari firman-Mu, untuk membuat kami semakin kuat Tuhan di akhir zaman. Sekalipun kami melihat Tuhan betapa buruknya dunia ini, dan perkelahian Tuhan berlangsung di zaman ini, pembunuhan, pembantaian dan lain sebagainya Tuhan berlangsung di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan, bahwa mempelai wanita, orang-orang percaya di akhir zaman Tuhan, mereka, kami Tuhan hanya memiliki satu yang kami perjuangkan adalah untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengarkan
dan menerima. Tetapi kami mau Tuhan melakukannya. Dan supaya kami mendapatkan upah yang sempurna Tuhan. Sehingga supaya kami sampai kepada tujuan, yaitu Yerusalem yang baru yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengasihi Tuhan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan. Siapapun Tuhan, baik yang kami kenal, baik juga yang tidak kami kenal. Kami mendoakan mereka Tuhan, supaya mereka menjauh daripada hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Melainkan Tuhan mereka kembali dan meninggalkan Tuhan, memutuskan Tuhan perbuatan-perbuatan yang jahat itu dan masuk kepada firman-Mu, mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi bagian dari mempelai wanita yang bijak, seperti gadis bijaksana Tuhan yang memiliki minyak. Karena kami tahu Tuhan bahwa minyak adalah Roh Kudus. Amin. Hanya Roh Kudus adalah Tuhan yang membawa kepada seluruh jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami sudah membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang sempurna ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita baca Matius 22 ayat 12 sampai 13. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ini berbicara tentang perkawinan malam anak domba Allah. Perjamuan kawin anak domba Allah. Ini berbicara tentang pernikahan, perkawinan. Haleluya. Kita tahu bahwa hanya satulah pintu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan melalui aku. Itulah perkataan Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Kristus. Di mana Kristus telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, seperti Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dialah pintu. Itulah sebabnya dia korban sembelihan. Itulah sebabnya dia korban berlumuran darah di Kalvari, hanya untuk menebus mempelai wanitanya, menebus orang-orang percaya yang ada di bumi ini. Haleluya. Hanya dialah jalan, hanya dialah pintu. Tanpa melalui pintu tersebut, akan masuk atau dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertakan gigi. Ratap dan gertakan gigi yang tidak bisa dikeluhkan dengan siapapun. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan daripada kegelapan tersebut. Haleluya. Karena di sana terdapat ratap dan gertakan gigi. Hanya siapa yang bisa menebus? Hanya Kristus. Melalui apa? Melalui pakaian tersebut. Apabila orang-orang sudah diundang kepada perjamuan kawin anak domba Allah atau kepada pernikahan tersebut, harus melalui pintu. Dan pintu tersebut, ya, dan penjaga tersebut memberikan pakaian kepada undangannya, kepada para undangannya. Haleluya.
hanya satu jenis pakaian, lain daripada pakaian tersebut, maka mereka akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Haleluya, yang paling gelap. Sebab pakaian itu adalah firman. Haleluya. Nah, kalau memang Kristus adalah sebagai juru selamat dan pintu tersebut, harus kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jika Tuhan memberikan baptisan kepada manusia, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus seperti Kisah Rasul 2:38, harus kita lakukan. Sebab itu adalah perintah Kristus. Haleluya, seperti yang dikatakan Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Siapa yang mengampuni dosa? Kristus. Siapakah Roh Kudus? Adalah Kristus. Amen. Haleluya. Jadi dengan kata lain, berarti Kristus adalah pakaian. Sebab Kristus adalah firman, seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Haleluya. Jadi dengan cara bagaimanakah kita bisa masuk kepada pesta perkawinan tersebut? Dengan melakukan firman. Haleluya. Bisakah kita masuk ke dalam pesta perkawinan tersebut tanpa memakai jubah, pakaian firman? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kalau bukan dosa kita diampuni, berarti tidak bisa masuk ke dalam perkawinan tersebut. Tidak bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Haleluya. Bukan berarti seperti pakaian ini. Oh, yang ada di dalam, udahlah, aku beli aja pakaian yang putih. Yang di dalam kan mereka memakai baju putih. Oh, udahlah, aku beli aja lah ke toko. Ketika nanti saya sudah memakai pakaian, saya akan lompat dari jendela. Saya akan masuk dari jendela. Saya akan melompat dari tembok. Nggak bisa. Haleluya. Nggak bisa. Sebab pakaian itu adalah firman. Harus melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pintu. Dia adalah jalan. Haleluya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi kita melihat hanya melalui satu jalan. Tidak boleh melalui doktrin buatan manusia. Tidak boleh menambah dan mengurang di dalam Alkitab. Haleluya. Tidak boleh saya bersandar kepada pengertian dari diri saya sendiri. Lalu saya memilih-milih ayat firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Gak boleh saya menambah dan mengurang. Sebab ada seorang utusan di setiap zaman, seperti di zaman Paulus, ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan sampai Laodikia. Kita tahu di zaman Pentakosta bahwa Roh Kudus tercurah. Inilah jemaat mula-mula. Haleluya. Jadi Roh Kudus yang sama yang datang kepada Pentakosta, kepada Efesus, sampai Laodikia. Sebab Yesus Kristus sudah pergi ke tatanya, kepada kemuliaan. Haleluya. Sudah pergi sebab Yesus Kristus sudah disalibkan di Kalvari sebagai daging. Haleluya.
Kenapa Yesus Kristus menjadi daging? Supaya dia bisa berlumuran darah. Iya, amin. Haleluya. Sebab Allah adalah roh. Sebab Allah adalah firman. Bisakah firman berlumuran darah? Bisakah Allah berlumuran darah? Tidak bisa. Sebab Allah adalah roh. Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Haleluya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita mengingat, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Sebab Allah adalah roh. Haleluya. Jadi Allah itu harus menjadi daging supaya bisa berlumuran darah, sebab manusia sudah jatuh di Taman Eden. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Tuhan mengutus utusannya di setiap zaman. Kita lihat di zaman Efesus Paulus, Smyrna Irenaeus, Pergamus Martin, di Tiatira adalah Kolumba, di Sardis adalah Martin Luther, di Philadelphia John Wesley, di Laodikia adalah William Branham. Ini adalah ketujuh bintang tersebut. Seperti yang ada di kaki dia tersebut. Ini adalah ketujuh bintang. Yang di Wahyu 4:5, 1 dan 20. Haleluya, glory. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam kemuliaan Allah kepada pesta perkawinan tersebut kalau bukan melalui Kristus. Haleluya. Kalau bukan melalui firman. Tanpa melakukan firman, maka tidak seorang pun yang bisa masuk kepada perkawinan tersebut. Haleluya. Jadi kalau ada seorang yang masuk ke dalam tidak sesuai dengan pakaian yang ada di dalam yang diundang melalui pintu tersebut, mereka akan ditanya, bagaimana caramu datang masuk sini? Dari mana kamu tahu? Ya, pakaianmu kan tidak sesuai dengan pakaian yang diberikan raja. Oh, ya, saya melompat tadi dari tembok, masuk dari jendela. Haleluya. Maka dia akan ditangkap, diikat kaki dan tangannya dan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah terdapat kertakan gigi dan ratapan yang memaikan. Haleluya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan itu, dan dia memanggil para penjaga pintu, ikat tangan dan kakinya dan dimasukkan ke dalam kegelapan. Haleluya. Dia dilemparkan keluar karena sudah terbukti tanpa pakaian nikah. Dia datang dengan suatu cara yang lain selain pintu itu. Jika dia datang melalui pintu, dia akan menerima pakaian nikah itu. Kalau kita melalui pintu, maka kita akan menerima pakaian nikah tersebut. Haleluya. Apakah pakaian nikah? Kita dalam mempelai. Sebab Kristus adalah mempelai laki-laki. Dia adalah suami kita. Dia adalah kepala kita. Sebagaimana seorang istri dengan suami. Gak pernah. Apakah pernah? Gak pernah saya lihat seorang yang menikah memakai pakaian yang buruk atau pakaian yang jelek atau pakaian seperti biasa. Gak pernah. Sebab pada pernikahan berlangsung pada waktu tersebut menyatakan, menyaksikan bahwa mempelai pria dan mempelai wanita satu. Sudah menjadi satu. Dan tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Kalau sudah berlangsung nanti pernikahan, kita tidak akan bisa dipisahkan dengan cara bagaimanapun.
Karena kita sudah menyatu dan satu dengan Kristus. Haleluya. Jadi kita lihat, jika pakaian nikah itu adalah baptisan Roh Kudus, mana bisa kita diwakilkan dengan cara yang lain? Tidak akan bisa. Haleluya. Jika zaman gereja yang pertama harus datang melalui pintu itu, yaitu Kristus Yesus, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, menerima baptisan Roh Kudus, untuk mengenakan pakaian nikah, mana bisa kita datang dengan cara yang lain? Ya, amin. Haleluya. Tidak akan bisa. Jadi kalau kita datang kepada Kristus melalui gereja yang tidak benar, maka kita tidak akan diterima oleh Kristus. Amin. Haleluya. Karena tidak boleh, seperti yang katakan tadi, tidak boleh hanya mendengar dan menerima. Harus melakukan firman. Ya. Haleluya. Glory. Wahyu pasal 1 seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang terjadi sesudah ini? Efesus, Smyrna sudah berlalu sampai Philadelphia. Inilah yang berlangsung di akhir zaman. Sesudah Laodikia ini apa yang terjadi? Pernikahan berlangsung. Pengangkatan berlangsung. Pengubahan tubuh berlangsung. Haleluya. Yohanes sudah melihat. Bahkan juga Paulus pun sudah melihat ketika dia berumur 14 tahun. Haleluya. Jadi Yohanes melihat, mendengar. Dia sudah mendengar perkataan atau suara yang sama yang pernah dia dengar ketika dia diangkat untuk melihat apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang terjadi di akhir zaman. Sesudah zaman-zaman gereja berakhir dan segala sesuatunya telah siap. Haleluya. Dan kita melihat di Wahyu pasal 4 ayat 1 tadi. Haleluya. Jadi suara yang berbicara kepadanya di belakang dia, di ketujuh kaki diat emas tersebut, kaki diat emas yang saya tunjukkan tadi. Pekerjaan itu sudah selesai. Dan sekarang suara yang sama yang dulu dibicarakan di surga, apakah itu? Dia sudah menebus umatnya. Pekerjaannya di bumi telah selesai. Sebab Kristus setelah disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga, dia sudah menjadi roh. Amin. Jadilah roh lah yang bekerja di sini. Sebab di zaman Pentakosta jemaat mula-mula, Roh Kudus kita lihat gambar tersebut. Roh lah yang bekerja di sepanjang 7 zaman gereja. Pekerjaan sudah selesai. Haleluya. Jadi dia sudah menebus umatnya. Pekerjaannya di bumi sudah selesai. Dan dia berada di dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi setelah dia naik kepada kemuliaan, pekerjaannya di bumi selesai dan dia berada di dalam kemuliaan,
dan memanggil Yohanes naik lebih tinggi dan melihat semuanya. Apa yang harus terjadi di akhir zaman. Haleluya, glory. Jadi kita lihat setiap orang yang menolak pesan di setiap zamannya, mereka akan menerima tanggungannya. Mereka akan menerima akibatnya. Setiap orang yang menolak firman di zamannya. Seperti yang saya katakan tadi, di zaman Adam, Hawa menerima perkataan daripada si iblis dan mencampurkan kepada apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Istri Adam, Hawa. Haleluya. Manusia jatuh di Taman Eden. Berlangsung lagi di zamannya Nuh. Apa yang telah berlangsung di zamannya Nuh? Sebelum air bah datang, kita mengingat bahwa Henokh terangkat terlebih dahulu. Haleluya. Betapa indahnya perlambang-perlambang tersebut. Sebelum kesusahan besar berlangsung, maka kita sudah terangkat terlebih dahulu. Haleluya. Pengubahan tubuh, kebangkitan berlangsung. Haleluya. Glory. Jadi setelah semuanya ini, maka Yesus Kristus mencurahkan darahnya sebagai ganti dosa yang percaya kepadanya, yang mau tekun dan takut akan Kristus, mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Haleluya. Sebab Dia memberikan rohnya kepada ketujuh zaman gereja. Inilah ketujuh kaki Dia emas tersebut. Haleluya. Mengutus roh. Sebab bintang ketujuh ini adalah utusan. Mereka adalah utusan di ketujuh zaman gereja tersebut. Dia mengutus roh di setiap zaman supaya membawa manusia kepada seluruh jalan kebenarannya. Tetapi akibat yang ditanggung di zamannya Nuh, hanya 8 orang yang selamat dan semua manusia habis dilenyapkan oleh air bah. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman Efesus. Setiap orang yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka akan dilenyapkan oleh belerang atau api ketika Yesus Kristus nanti datang kedua kalinya. Hal yang sama juga di zaman Smyrna. Irenaeus adalah sebagai utusan, Martin adalah sebagai utusan di zamannya Pergamus sampai Laodikia. Di akhir zaman terdapat pesan seorang utusan untuk menggenapkan ketujuh kaki Dia tersebut. Dia membawa pesan di akhir zaman, menyingkapkan semua misteri yang dulunya terselubung, memberitahukan apakah tujuan gereja sangkakala, ketujuh materai, ketujuh cawan, apakah yang sedang terjadi di Taman Eden. Haleluya. Apakah yang tertulis di kitab Wahyu? Apakah arti-arti semuanya itu? Semua sudah disingkapkan di akhir zaman, sehingga kita mengerti dan tahu di manakah posisi kita dan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Apakah kita sudah memakai pakaian tersebut? Sebab di zaman Laodikia, belilah pakaian daripadaku. Haleluya. 1 Korintus 15:31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya, glory.
menyerahkan, ya, menyerahkan dirinya hanya untuk orang yang percaya. Haleluya, hanya untuk kita. Kristus mati bagi kita, bukan bagi orang yang tidak mau takut kepada Kristus, bukan kepada orang yang tidak mau melakukan perkataan Kristus. Haleluya. Dan kita lihat di Wahyu apa ayat 1 tadi. Naiklah ke sini, aku sudah menunjukkan zaman-zaman gereja di bumi kepadamu. Dan Yesus sudah menunjukkan kepada Yohanes ketujuh zaman gereja atau zaman-zaman gereja. Haleluya. Apa yang harus terjadi di setiap zaman gereja tersebut. Dan apa yang terjadi di akhir zaman, yaitu zaman Laodikia. Haleluya. Jadi Kristus sudah meninggalkan bumi pada waktu itu. Dia sudah naik ke dalam kemuliaan. Zaman gereja sudah selesai, menunjukkan bahwa rohnya sudah selesai di sini. Dan dia sudah pergi ke dalam kemuliaan. Haleluya. Jadi Yohanes dibawa lebih naik tinggi untuk melihat semuanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Apakah Yohanes melihat ada dua orang duduk di sana? Yohanes melihat di takhta tersebut hanya ada duduk satu orang. Ya, amin. Itulah Yesus Kristus. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bukan seperti orang yang sudah tua, yang sudah memiliki tongkat berjalan seperti ini. Sehingga mereka merasa, oh Tuhan, aku sudah berbeban berat dan berletih lesu. Aku sudah tua Tuhan. Sebentar lagi hidupku akan berakhir. Tolonglah Tuhan. Engkau sudah menyediakan tempat bagiku. Aku sudah lelah di dunia ini. Bukan seperti itu. Semua orang yang kita lihat yang sudah memiliki tongkat, yang sudah susah berjalan, atau yang sudah hanya tinggal tergeletak di rumah, ya, dan tidak bisa bekerja lagi. Bukan seperti itu. Yang berletih lesu maksudnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, yang benar-benar bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Yang banyak penganiayaan, yang banyak serangan, yang banyak ejekan, yang banyak segala sesuatu, ya, yang bertentangan dengan firman, tantangan, rintangan dan lain sebagainya kepada hidup orang-orang percaya. Haleluya. Kita lihat di setiap zaman, setiap orang percaya yang takut akan Allah, banyak tantangan dan rintangan dan ejekan dan lain sebagainya. Haleluya. Yang ditanggung mereka. Kita lihat perjalanannya Nuh. Kita lihat perjalanannya Elia. Kita lihat perjalanannya Elisa. Kita lihat perjalanannya Yeremia. Kita lihat perjalanannya Yohanes. Kita lihat perjalanannya Paulus. Tidak ada yang baik saja hidup mereka. Semua mati dipenggal, mati dibunuh, mati dibakar, dan lain sebagainya. Mereka lah yang memiliki letih, lesu, dan berbeban berat. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka. Haleluya. Jikalau kita memiliki saudara-saudara yang banyak, keluarga, teman-teman yang banyak,
pergi ke sebuah kafe. Lalu orang-orang yang dalam kafe tersebut menyambut dia angkat tangan. Lalu pergi juga ke tempat-tempat yang lain. Orang-orang juga menyambut mereka mengangkat tangan. Gak jelas itu. Haleluya. Jadi orang-orang yang sedang melakukan firman Tuhan di setiap zaman gereja, banyak orang yang membenci. Sebab demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang di Wahyu 4 ayat 2? Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga. Dan takhta itu duduk seorang. Duduk seorang yang dimaksudkan hanya Tuhan Yesus Kristus yang duduk di takhta tersebut. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat Yohanes ya meninggalkan bumi. Kita lihat dan setiap rasul, murid-murid Yesus Kristus ya, mereka sudah memiliki tempat diberikan Tuhan, memiliki tempat yang baik untuk mereka tinggal. Haleluya. Dan kita lihat sesudah Kristus meninggalkan bumi di dalam rupa Roh Kudus dan sudah masuk kembali ke dalam tubuh lagi, ya. Haleluya, berupa roh. Rohlah yang mengajar di setiap zaman gereja. Rohlah yang diam di dalam hati kita. Rohlah yang diam di dalam hati setiap orang percaya. Haleluya. Jadi kita lihat, tetapi roh Kristus kembali untuk hidup di dalam gereja. Untuk hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat, segera sesudah dia memperlihatkan akhir dari zaman pekerjanya, ya, dan naik ke surga dan berkata, aku menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Sesudah zaman-zaman gereja. Haleluya. Sehingga dia berkata, Yohanes, aku tidak bisa lagi berbicara denganmu di bawah sana. Haleluya. Glory. Karena aku sudah meninggalkan yang di bawah sana. Aku sudah naik lebih tinggi. Haleluya. Naiklah kemari denganku, kata Tuhan, kata Yesus kepada Yohanes. Haleluya. Dan aku menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Haleluya. Glory. Dan diangkat di dalam penglihatan, diangkat ke dalam kemuliaan. Jadi kita lihat hal yang sama juga seperti yang dialami oleh Paulus. Haleluya. Coba dilihat di Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Kita lihat. Dua Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan. Aku tahu tentang seorang Kristen. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Haleluya. Itulah dia sudah diangkat naik untuk
untuk melihat tersebut. Jadi hal yang sama yang dialami Yohanes seperti yang dialami Rasul Paulus. Haleluya. Jadi Paulus diangkat dalam suatu penglihatan. Haleluya. Dan dia melihat hal-hal yang bahkan tidak layak baginya untuk berbicara tentangnya. Haleluya. Bahkan tidak pernah menyebutkannya. Tetapi dengarkanlah perbedaan di antara kedua. Haleluya. Jadi apa yang dulu dilihat Paulus dilarang mengucapkannya atau memberitahukannya kepada publik. Haleluya. Dilarang untuk memberitahukannya kepada publik. Jadi sebuah perjalanan yang kecil, ya, hal yang sama yang dialami oleh Nabi ketika dia sejak kecil. Dia melihat penglihatan, dia Allah memberitahukan, Kristus memberitahukan kepada semuanya kepadanya melalui penglihatan. Haleluya. Itulah penglihatan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu 1 ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 2, ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Haleluya. Glory. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan, orang yang mau menerima dan melakukan kehendaknya, apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktu kerajaan, sebab penghakiman sudah dekat, sebab kedatangan Kristus sudah dekat. Haleluya. Glory. Itulah ketika Yohanes diangkat melihat Yesus. Haleluya. Glory. Jadi itulah sepanjang zaman gereja yang diperlihatkan kepada Yohanes. Jadi kita lihat, ya, Yohanes diangkat segera sesudah zaman gereja adalah sebuah perlambang dari gereja yang diangkat. Dengan segera sesudah zaman gereja berakhir, zaman gereja Laodikia. Haleluya. Jadi pengangkatan berlangsung seperti yang tertulis di 1 Tesalonika 4. Haleluya. Matius 16:13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Haleluya. Maka kita lihat di sini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Anak Allah yang hidup, yang telah menjadi daging tinggal di antara kita. Amin. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapa tubuh tersebut. Haleluya. Sebab Bapa ada di dalam tabernakel tersebut. Haleluya. Firman itu telah menjadi daging. Karena kita tahu bahwa firman adalah Allah. Haleluya. Lalu Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Haleluya. Di atas batu karang, di atas pewahyuan,
Tidak ada yang bisa melampaui, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa seorang pun yang bisa mengatasi, tidak ada yang bisa pun mendahului tentang pewahyuan. Haleluya. Tidak ada pewahyuan yang datang dari iblis, tidak ada pewahyuan yang datang dari manusia. Pewahyuan datang hanya dari Yesus Kristus. Haleluya. Jikalau pewahyuan datang kepada rasul dan nabi, kepada orang-orang percaya, ya, maka tidak akan bisa diruntuhkan, tidak akan bisa dikalahkan oleh dunia. Itulah sebabnya dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Amin. Haleluya. Alam maut tidak akan bisa menguasai pewahyuan. Haleluya, glory. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itulah sebabnya mereka bertanya, kalau demikian siapakah aku ini? Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Siapa yang memiliki pewahyuan daripada Yesus Kristus? Hanya Simon Petrus. Haleluya. Apa yang diberikan kepada Simon Petrus? Kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi akan lepaskan di surga. Itulah sebabnya ketika bangsa Israel melihat dia, ya, ketika mereka sebagian sudah mengetahui dan sudah tahu bahwa yang disalibkan itu adalah Mesias dan Tuhan mereka, lalu orang banyak bertanya kepada Petrus, kalau demikian Petrus, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus langsung menjawab, kalau demikian, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Itulah perkataan Petrus, itulah yang disampaikan Petrus. Haleluya. Untuk supaya mengampuni dosa mereka. Jadi kalau orang-orang tidak percaya kepada perkataan apa yang diucapkan oleh Petrus, sebab dia sudah memegang kunci kerajaan surga, ya, dan Kristus mengatakan langsung, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi bagaimana caranya supaya manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang dikatakan Petrus? Bertobatlah. Haleluya. Bukan darah dan daging yang mengatakan, melainkan Bapakku di surga. Haleluya, glory. Jadi kita memperhatikan, ya, apa yang dikatakan apa yang dikatakan di kitab Matius ini. Kita melihat bahwa setiap firman yang disampaikan oleh hambanya, rasul dan nabi di setiap zaman, harus dilakukan, ya, harus dilakukan, harus diterima, dan harus didengarkan, supaya boleh mewarisi atau ikut mewarisi kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Haleluya. Matius 2:16 dan 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia. Haleluya. Tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja Damai kerajaannya. Haleluya. Kalau kita sudah membaca ini, kita sudah tahu orangnya siapa. Haleluya.
Glory. Jadi kita merenungkan hal tersebut. Jadi kita melihat tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Jadi sungguh sebuah pernyataan ya bahwa terbukti pada waktu tersebut. Haleluya. Jadi kita sudah melihat jelas di Matius 16:17 tadi. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang sama itu. Haleluya. Jadi pengakuan Petrus dari pewahyuan itulah gereja. Allah mewahyukannya, bukan sebuah pengakuan dari manusia. Haleluya. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Itulah sebabnya ya, yang di Matius 16:28 tadi, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Haleluya. Jadi kita ingin melihat bagaimana itu masuk ke umat manusia. Itu adalah sebuah kisah yang bagus, yang pernah mereka miliki, yang pernah kita hidupi di akhir zaman. Karena batu karang adalah pengakuan. Haleluya. Dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, pengakuan Petrus. Haleluya.